Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zanupohiriah, NPM 19410095 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Prota dan Promes berdasarkan observasi magang di SMP Negeri 1 Juwana yang saya lakukan. Yang pertama yaitu dasar penyusunan Prota dan Promes. Komponen penyusunan program tahunan atau Prota yang pertama meliputi identifikasi yang biasanya berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada kompetensi inti dari bab-bab yang akan diutarakan. Yang ketiga ada kompetensi dasar, kemudian ada alokasi waktu dan juga keterangan. Yang kedua yaitu komponen penyusunan program semester atau promes. Yang pertama sama ada identitas yang berisi tentang satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada format isian berupa materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terisi per minggu. Jadi perbedaan antara prota dan promes adalah pada bagian format isian, di program semester atau promes lebih kompleks dan lebih dijelaskan secara rinci. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan Prota dan Promes. Yang pertama, langkah penyusunan Prota. Biasanya, para pendidik menggunakan langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Yang terakhir, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Jadi tujuan membuat langkah-langkah penyusunan Prota dan Promes agar pendidik mudah untuk mengaplikasikan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, langkah penyusunan promes. Yang pertama, menginput kompetensi dan indikator. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang terakhir, memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Yang terakhir yaitu kendala dalam pelaksanaan Prota dan Promes. Dalam observasi magang 2 yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Juwana, saya menemukan beberapa kendala pelaksanaan Prota dan Promes. Yang pertama yaitu perubahan jam pelajaran efektif. Yang kedua, tidak tercapainya suatu KD pada sebuah pembelajaran. Dan yang ketiga, antara guru dan peserta didik tidak komunikatif sehingga terjadinya pergeseran alokasi waktu terhadap KD yang sudah ditentukan. Jadi, itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai Prota dan Promes berdasarkan observasi magang yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Juwana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.